Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah mengingatkan kita atas nikmat hidayah yang diberikan olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah, yang telah menunjuki kita. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjuki kita, maka niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah seputar hadis dan ilmu hadis. Sebelum kita beranjak kepada pembahasan hadis arba'in, perlu sekiranya bagi kita untuk mengetahui dasar-dasar ilmu hadis terlebih dahulu. Karena bagaimanapun agama kita ini dibangun di atas dua hal yang besar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang mana jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu yang pertama adalah kitab Allah. Pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan juga, beliau pernah menjelaskan bahwasanya kedudukan Al-Quran dengan hadis itu hampir-hampir sama. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan kitab dan yang semisal dengan Alkitab, diberikan yang semisal dengan Al-Quranul Karim, yaitu sunnah beliau. Karenanya di dalam kita menafsirkan Al-Quran, yang paling kita kedepankan adalah firman Allah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kita berikan contoh, misalnya di surat At-Tariq, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, was-sama'i wat-tariq, demi langit, wat-tariq, dan bintang yang bercahaya. Apa itu at-tariq? Yaitu disebutkan pada ayat yang selanjutnya, an-najmus tsaqib, bintang yang bercahaya. Maka yang lebih mengetahui dari maksud Al-Quran, suatu penyampaian di dalam Al-Quran, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka yang diprioritaskan di sini adalah Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan kitab Al-Quran juga. Kemudian yang kedua, barulah ketika tidak didapatkan penjelasan di dalam Al-Quran, maka dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, seseorang harus imbang di dalam menyikapi Al-Quran maupun hadis ini. Tidak hanya mengambil Al-Quran saja, atau tidak mengambil hanya hadis-hadis saja, namun harus memadukan di antara keduanya. Barulah ketika seseorang itu tidak mendapatkan, maka di Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maka mencari dari penafsiran para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Baik, kita masuk kepada ilmu hadis terlebih dahulu. Insya Allah kita akan membahas secara singkat agar kita mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar daripada ilmu hadis ini. Untuk ilmu hadis, saya ambilkan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Amr ibn Abdul Mun'im Salim, yang judulnya adalah Taisirul Ulumil Hadis lil Mubtadi'in, yaitu ilmu hadis untuk pemula.
Di bab pertama beliau mengatakan ta'rif ilmul hadis. Ta'rif ilmul hadis. Definisi daripada ilmu hadis. I'lamu ma'asyiral ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa wahai sekalian saudaraku, anna ilmal hadis, bahwasanya ilmu hadis itu adalah huwa ma'rifatul qawaid allati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Jadi isinya adalah kaidah-kaidah yang dengan itu kita disampaikan atau diantarkan kepada pengetahuan tentang rawi, periwayat, dan apa yang dia riwayatkan, baik itu hadis, baik itu asar, baik yang lainnya. Qala ba'dhum huwa ilmun biqawadina ya'rifu biha ahwal as-sanadi wal matn. Ya. Jadi suatu ilmu tentang aturan-aturan. Dengan itu kita mengetahui kondisi-kondisi atau keadaan sanad serta matannya. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang definisi daripada sanad dan matan. Adapun sanad secara mudah kita bisa mengartikan sebagai, jadi itu adalah rantai rawi. Jadi misalkan kita ambil contoh, haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair, ya. Al-Humaydi mengatakan atau menyampaikan hadis kepada kita dari Abdullah bin Zubair. Kemudian qala haddatsana Sufyan. Kemudian disampaikan hadis dari Sufyan, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Nah, jadi